Oke, di sini aku bakal nyampain kayak apa cara menjelaskan ini materi ya. Pertama kan judulnya itu adalah katabolisme. Pengertian katabolisme itu mudahnya proses pemecahan molekul-molekul yang kompleks atau besar menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi atau ATP. Oke, itu udah selesai. Habis itu kalian jelaskan macam-macamnya. Katabolisme itu terbagi menjadi 3, yaitu katabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Yang habis itu kalian sebut dulu yang protein, karbohidrat, baru lemak ya. Apa itu katabolisme dari protein? Kalau penjelasan mudahnya nih gini. Katabolisme protein itu merupakan proses pemecahan molekul protein, proses pemecahan protein menjadi asam amino. Itu cara menjelaskan mudahnya. Kalau mau jelaskan cara sulitnya ya ini. Katabolisme protein merupakan pemecahan protein menjadi bentuk asam amino yang selanjutnya akan dipecah lagi pada reaksi deaminasi gitu. Yang mana tujuannya itu adalah untuk menghasilkan energi juga. Oke, itu udah selesai loh. Nah, baru dijelaskan ini tabel dari protein ini. Nah, protein ini kan ini cara menjelaskan protein itu akan dipecah menjadi asam amino. Asam amino itu akan dipecah lagi menjadi NH3 dan asam keto melalui reaksi deaminasi oksidatif. Nah, lalu NH3 ini nantinya itu akan berubah menjadi urea. Setelah itu baru dikeluarkan bersama urin. Nah, ini dari NH3 ke urea itu pertama harus mengalami siklus urea dulu. Oke. Selanjutnya ini ke asam keto nih. Nah, asam keto itu sebenarnya tuh ini ada banyak, makanya bisa ke asam pirufat, ke asetil CoA, juga ke siklus Krebs. Nah, kalau asam keto ke asam pirufat itu ada sendiri ininya, asam ketonya gitu. Habis itu asam keto tuh juga punya asam keto tuh juga dibagi lagi jenisnya yang lain buat asetil CoA dengan siklus Krebs gitu. Intinya tuh asam keto itu bakal masuk ke karbohidrat, itu bisa melalui asam pirufat. Habis itu bisa ke asetil CoA. Habis itu asam keto tuh bisa ke siklus Krebs langsung. Nanti penjelasan lebih lanjutnya aku jelaskan di akhir. Selanjutnya itu karbohidrat. Kalau mau ya dijelaskan ya apa itu katabolisme karbohidrat. Tapi kayaknya cari sendiri aja lah apa itu katabolisme karbohidrat. Ini cara menjelaskannya nih. Pertama, karbohidrat itu nanti akan dipecah menjadi glukosa. Oke. Glukosa itu akan mengalami ini glikolisis sehingga menjadi glyceraldehyde 3P atau glyceraldehyde 3 fosfat. Oke. Nah, habis itu G3P ini akan berubah menjadi asam pirufat. Oke. Nah, glikolisis itu sebenarnya tiga glukosa, G3P, dan asam pirufat. Nah, itu sebenarnya glikolisis, bukan cuma glukosa ke G3P aja. Oke. Nah, lanjut ke asam pirufat tadi. Asam pirufat itu akan berubah menjadi asetil CoA. Itu melalui
proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, setelah asetil CoA itu sudah terbentuk, dia akan masuk ke siklus Krebs dan lalu akan dilanjutkan ke proses transport elektron untuk menghasilkan ATP atau energi. Selanjutnya ini katabolisme lemak. Katabolisme lemak itu merupakan proses pemecahan molekul lemak menjadi atau gini aja yang mudahnya, katabolisme lemak itu adalah proses pemecahan lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Itu aja sebenarnya. Nah, ini baru gliserol ini nanti bakal masuk ke karbohidrat. Itu hubungannya itu akan masuk ke gliseraldehid 3 fosfat ini. Gliserol, oke. Nah, asam lemak itu bakal berubah jadi asetil CoA itu melalui beta oksidasi. Ini proses beta oksidasi. Makanya bisa terhubung menjadi satu kesatuan untuk membentuk energi. Udah itu aja sebenarnya yang perlu dijelaskan. Nah, nanti kan ada sesi tanya jawab. Ini nih deaminasi itu nggak usah pas kita menjelaskan materinya itu jangan, kalau bisa ya jangan dijelaskan dulu. Ini habis itu dekarboksilasi oksidatif juga jangan dijelaskan apa itu. Kalau glikolisis mah bukan materi kita, jadi kayaknya nggak usah aja gitu, nggak usah dipikirin. Habis itu ada beta oksidasi nih. Beta oksidasi nanti juga nggak usah dijelaskan terlebih dahulu gitu. Habis itu nih dari NH3 ke urea itu sebenarnya ada siklus urea. Apa sih? Nah, pokoknya di sini ada siklus urea kalau ditanya ya. Ada siklus urea. Pokoknya nanti kayak tambahan materi itu aku pasang sticky note aja, jadi kalian bisa enak menjelaskannya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau misal belum paham ya udahlah, coba diulang aja gitu videonya gitu. Ini kan sebenarnya kalau pakai ditebak-tebak gitu, kayak apa sih namanya, dinalar aja sebenarnya bisa gitu. Kayak misal protein nih, kalau kalian nggak baca nih, protein bisa menjadi protein dipecah jadi asam amino dipecah menjadi NH3 asam keto, NH3 dipecah jadi urea akan dikeluarkan. Udah gitu aja, tinggal ingat kata dipecah atau enggak diubah. Udah itu aja sebenarnya inti dari segala panah ini nih. Jadi kalau kalian nggak baca sebenarnya seharusnya bisa sih. Oke, sekian.